perempuan di Indonesia itu bisa choose themselves dulu deh, love themselves dulu gitu. Kenapa? Karena dari situ mereka jadi lebih berani untuk mencapai apa yang mereka inginkan gitu, dan sadar bahwa mereka tuh sebenarnya punya opsi. Kita tuh sebenarnya punya opsi loh. Kita tuh sebenarnya punya pilihan loh. We are the CEO of our life. So like hire, fire, and promote our mentality accordingly deh gitu. Karena ya kita sendiri kok yang desain hidup kita gitu. Dan menurut aku kegelisahan yang paling besar itu adalah ketika kita gak berani untuk mencoba sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita mencoba sesuatu, at the very least kita pasti gagal, ya kan? Dan kemudian kita belajar dari situ, so not bad, karena kita ada pelajaran yang kita ambil. Tapi good-nya itu bisa to the sky kan, yang kita bisa raih gitu. Tapi kalau kita nggak mau coba dan kita tidak memilih untuk mencoba, ya kita nggak akan pernah tahu opsi yang di depan yang terjadi itu akan apa gitu. Jadi berharap perempuan Indonesia tuh aware bahwa mereka tuh punya option, dan optionnya tuh banyak gitu. Dan Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dari Melem Branding. Di sini juga udah bareng sama Mbak Ajeng nih. Hai Mbak Sisi. Boleh dong Mbak Ajeng perkenalan diri dulu, nama panjangnya siapa dan juga dari mana nih? Oke, aku Ajeng Paramaswari. Sekarang aku bekerja di bioskop online sebagai President of Digital Business Visinema. Wih, keren banget. Aku udah lihat-lihat dong film bioskop online juga. Makasih. Itu kayak bener-bener lokal banget ya? Iya, kita bioskop online tuh local proud. Jadi aplikasinya dibikin oleh orang Indonesia, semua tim itu lokal. Kemudian dan kita memang fokus di film-film Indonesia gitu. Jadi memang secara visi pun kita pingin bahwa bioskop online ini bisa berkontribusi untuk industri film Indonesia juga. Kalau Mbak Ajeng sendiri, apakah di bioskop online ini tuh udah lama? Atau memang sebenarnya dulu udah pernah punya profesional kerjaan yang lain juga? Oh, kalau aku sebenarnya backgroundku tuh di banking. Jadi waktu itu aku lulus pertama kali kerja di Citibank. Nah, Citibank itu waktu itu jadi CV pertamaku, karena waktu itu rencananya tuh sebenarnya aku nggak mau langsung kerja gitu kan. Tadinya mau kayak orang-orang lah, planningnya libur dulu, break dulu, baru kerja. Terus kebetulan tuh iseng karena emang itu Citibank, jadi aku iseng apply CV. Malah delalahnya keterima. Jadi itu dari situ tuh kemudian ke sananya tuh sebenarnya aku di banking industry gitu. Habis dari Citibank nggak lama karena aku harus sekolah lagi. Jadi aku sekolah lagi, kemudian aku kebetulan sekolah di London. Di sana habis sekolah juga aku bekerja di bank juga di sana, terus pulang ke Indonesia kerja di bank. Sebelum akhirnya memutuskan ke industri film gitu. Nah, itu kan sebenarnya kurang nyambung tuh ya. Dari banking ke industri film. Gimana sih bisa nyampe ke industri film? Oke, gimana ya? Aku masih ceritanya. Oke, jadi itu agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya tuh aku berasal dari papa dan mama tuh bekerja. Jadi aku berasal dari keluarga bekerja. Terus aku lihat mama tuh kebetulan di banking juga. Dan menurutku aku melihat mama tuh wanita karir banget gitu. Bagaimana dia bisa berkontribusi untuk keluarga. Jadi menurut aku tuh perempuan tuh di situ gitu. Aku ngeliat wah ini keren ya gitu. Jadi standarku tuh di situ. Nah, karena mama di banking biasa gitu, karena kita ngelihat mama tuh keren, jadi aku berpikir waktu itu ya udah industri itu ya banking gitu. Maksudnya lapangan pekerjaan tuh kalau mau keren ya banking juga gitu. That's why makanya aku apply pertama kali CV-nya ke banking, dan aku waktu itu impiannya tuh wanita karir banget gitu. Sebenarnya along the way begitu di banking terus ngeliat ada manajemen consultant, oh keren juga ya manajemen konsultan, kayaknya orangnya pinter-pinter gitu, karena dulu orang yang kerja di manajemen konsultan tuh kayak pinter-pinter banget gitu. Nah baru aku kayak wah keren, nanti mau ke situ gitu. Nah aku akhirnya berkarir dan aku fokus di karir banget sampai akhirnya aku tuh ngobrol sama atasanku. Kebetulan aku orang yang cukup deket lah sama seniorku gitu ya. Nah atasanku itu family man banget gitu. Terus dia nanya ke aku, apa sih yang mau kamu capai gitu dari bekerja. Terus karena
aku ngeliat ke mamaku kan, dan bener-bener standarku tuh di situ. Aku tuh harus di situ atau lebih baik gitu kan. Jadi aku bilang ya aktualisasi diri, kemandirian gitu kan. Terus udah gitu ya sukses gitu kan. Terus bosku ini bilang, kalau kamunya sukses, tapi one day kamu punya anak-anak yang nggak sukses, anaknya gagal, kamu consider sukses atau enggak Hmm. gitu. Menarik nih pertanyaannya Iya. gitu. Padahal waktu itu aku belum mau berkeluarga, masih jauh lah gitu, masih muda lah waktu itu. Akhirnya cuma along the way itu pertanyaan yang selalu sedikit banyak merubah visi aku lah ke depan gitu. Nah akhirnya dari situ yang tadinya mikirnya mau ke banking, manajemen konsultan, terus udah gitu misalnya multinational bank gitu-gitu, akhirnya mulai berpikir gitu. Terus along the way ketemu dengan opportunity ini gitu, ngobrol sama Angga. Terus Angga menceritakan tentang visinya dia gitu ya, bagaimana film itu bisa dibawa kemana-mana dan bagaimana film itu bisa berkontribusi untuk perekonomian, kemudian bagaimana dia membawa company-nya nanti gitu ya. Terus menurut aku, oh menarik juga nih gitu. Terus akhirnya kemudian di visi aku kan, di pikiran aku, oh mungkin bisa juga ya kalau misalnya kita berkarir, tapi kemudian juga bisa punya waktu yang fleksibel untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita gitu ya. Nah akhirnya waktu itu aku berpikir kayak, oh ini menarik gitu, tawaran yang dari Angga. Padahal waktu itu sebenarnya aku tuh juga dapat offer dari manajemen konsultan. Yang tadinya sebenarnya manajemen konsultan tuh merupakan cita-cita aku Iya, back iya, iya, then iya. gitu. Nah cuma dihadapkan pada dua pilihan, yang satu cita-cita aku di masa lalu, satu adalah sesuatu yang emang aku pingin jalani untuk kedepannya gitu ya, dimana aku masih bisa bekerja, bisa punya aktualisasi diri, tapi juga bisa punya waktu untuk diri sendiri, Keluarga. untuk yang lain gitu, untuk orang sekitar, untuk keluarga gitu. Jadi aku akhirnya ke sini gitu Kak Oh, Ilham. jadi kayak berubah haluan nih ya, Berubah bener-bener. haluan, berubah Yang haluan. tadinya cita-citanya apa, yang dianggap kerennya apa gitu ya, tiba-tiba ngelihat ada peluang, plus juga ternyata bisa nyimbangin, bisa dibilang ya kayak work life balance ya gitu Ya, jatuhnya. ya, 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 ya gitu. Wah, keren, keren, keren. Terus kalau misalnya dari Mbak sendiri nih, untuk belajarin industri film tuh susah atau cepet nih untuk kayak berusaha mengenal industri yang selama ini nggak pernah dijalanin gitu? Susah. Susah ya? Susah, karena kan di film tuh banyak ya. Karena Heeh. kan sebenarnya di film tuh banyak. Di film itu kan sebenarnya nggak cuma tentang bisnisnya. Walaupun di sini aku juga lebih ke arah bisnisnya ya. Tapi kalau misalnya ditanya film in general tuh kan ada visualnya, ada taste-nya Iya. gitu kan, ada berbagai macam aspek yang dituangkan untuk sebuah film gitu. Jadi Hmm. ya masih belajar dan akan terus belajar sih gitu. Iya. Tapi emang bener sih, kayak kita tuh nggak pernah akan cukup gitu. Jadi apanya Betul. industrinya berkembang terus, masa kita berhenti belajar, Betul, ya betul. kan? Kan makanya ada yang bilang makanya there is no finish line. Kalau Hmm. misalnya udah nyampe di finish line ya artinya udah selesai kitanya Hmm. gitu. Jadi emang ya udah belajar terus aja. Gitu. Kalau aku lihat nih Mbak Ajeng, kan kita kenalnya juga dari Instagram gitu ya. Kita pengen lihat nih kayak, kok Mbak Ajeng bisa sih kayak nyimbangin waktu kerjanya, Hmm. load kerjanya, terus masih sana sini acara banyak banget. Terus juga, tapi kayak kehidupan keluarga, terus olahraga, hangout, tetap jalan gitu. Gimana sih Oke. nyimbangin semuanya itu kayaknya banyak banget deh. Sebenarnya kalau dibilangnya imbangin tuh luas banget maknanya gitu ya. Sebenarnya yang aku usahakan adalah untuk bisa tetap punya diri aku yang sebenarnya sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ditanya, ya aku sadar bahwa ya aku realistis aja dengan aku bekerja dan aku udah punya peran sebagai ibu gitu ya, peran sebagai istri, kemudian anak gitu kan, pastinya waktu tuh very luxury gitu kan. Waktu tuh bukan sesuatu yang kita punya banyak gitu. Jadi aku realistis, sehingga justru sebenarnya dengan tadinya role-nya banyak harus legowo untuk mengeliminate banyak hal gitu. Yang tadinya mungkin teman-teman nongkrongnya 10 kali gitu ya, dari 10 kali ya satu lah aku ikutan gitu. Nggak mungkin semuanya aku jalanin Bener. gitu misalnya. Atau ya aku juga mesti legowo bahwa misalnya yang orang tua lain mungkin ada yang bisa antar jemput anaknya setiap hari gitu. Aku enggak gitu ya. Cuma
dengan tadi aku realistis tadi, kemudian aku harus intentional to what I do gitu. Jadi karena waktunya nggak banyak, ya berarti kan ketika aku punya kesempatannya, aku harus berada di situ sepenuhnya gitu. Berarti aku benar-benar harus presence, terutama misalnya kalau sama anak-anak gitu ya. Kalau sama anak-anak itu sebenarnya literally nggak nggak ideal sama sekali. Aku cuma punya waktu misalnya sejam sebelum mereka berangkat sekolah, kemudian mungkin sejam atau setengah jam, atau mungkin belum tentu ketemu sebelum mereka tidur gitu. Tapi biasanya aku usahain untuk bisa ketemu paling nggak tuh setengah jam sebelum mereka tidur gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak ideal gitu kan. Cuma ya memang itu yang terjadi, itu faktanya gitu. Nah, gimana sih caranya? Ya ketika aku bersama mereka, ya aku benar-benar present sama mereka gitu. Aku benar-benar memberikan jiwa aku untuk mereka gitu. Termasuk misalnya olahraga gitu. Gimana sih caranya biar bisa olahraga? Ya olahraga ya berarti bangun lebih pagi untuk kemudian kita bisa olahraga gitu. Jadi kita tetap bisa punya slicing masing-masing gitu sih. Bisa dibilang jadinya orang tuh kadang alasan ya, udah nggak punya waktu Benar. nih, ya kan? Sering banget, maksudnya kayak, boro-boro olahraga, waktu ini aja udah nggak bisa, misalnya gitu. Benar. Padahal sebenarnya kalau kita mau slicing kehidupan kita tuh bisa-bisa aja. Iya gitu. Dan kadang-kadang orang tuh suka berpikir bahwa mereka nggak punya opsi. Padahal ya kita punya pilihannya gitu. Tinggal kita mau ambil pilihannya atau enggak. Aku setuju banget sih Mbak Ajeng. Maksudnya kayak sebenarnya orang bisa milih gitu kan. Iya. Dan sebenarnya bener banget kita bukan masalah punya waktu enggaknya. Tapi kita menentukan prioritasnya dulu gitu kan. Menentukan prioritasnya, dan kalau emang udah tadi misalnya Mbak Ajeng bilang sebenarnya nggak ideal nih kalau jadi ibu rumah tangga, kan sebenarnya harusnya all in nih buat anak misalnya gitu. Tapi kan kita udah memilih jadi wanita karir nih. Berarti tadi bisa kayak sejam sebelum berangkat sekolah, sejam sebelum tidur misalnya gitu. Tapi mungkin ya kita all out, nggak usah sambil megang HP misalnya gitu. Iya. Bener-bener fokus. Iya. Dan sama ini sih, aku juga kalau ke anak-anak, aku tuh nggak pernah menganggap mereka, kalau aku ngajak ngobrol mereka, aku nggak pernah menganggap mereka tuh anak kecil. Jadi kalau misalnya kayak soal pekerjaan gitu, ya aku kasih tahu konsep kenapa aku bekerja gitu, dan aku kasih tahu alasannya kenapa sih aku bekerja gitu. Dan dengan aku memberitahu ke mereka, aku juga pingin mereka merasakan. Jadi misalnya contoh supaya mereka paham gitu kenapa aku juga bekerja gitu. Jadi misalnya contoh ketika mereka mau sesuatu gitu ya, misalnya mereka mau mainan anggaplah gitu. Ya aku bilang in order untuk dapat mainan tersebut, coba deh bikin project dulu, nanti projectnya dijual gitu. Coba deh melakukan sesuatu dulu gitu. Nanti dapat uangnya gitu. Nanti ditabung supaya bisa beli mainannya gitu. Jadi dia tahu bahwa untuk membeli sesuatu yang dia pingin, dia harus bekerja terlebih dahulu gitu. Dan jadi itulah yang aku juga sampaikan. Jadi anak-anak juga paham gitu bahwa ketika aku cerita ke mereka, aku kasih tahu cita-citaku gitu. Misalnya kayak pengen sekolahin mereka di sekolah yang bagus gitu. Jadi mereka juga paham. Oh ini kan sama ya kayak aku kalau mau beli mainan. Iya. Gitu. Kayak konsepnya ngerti gitu. Konsepnya ngerti gitu. Nah tapi bagus sih, maksudnya walaupun sekarang anaknya Mbak umur berapa nih kira-kira? 5 tahun, yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Nah ini kan masih kayak umur 3 tahun sampai 5 tahun. Sebenarnya kita bisa aja nganggap mereka tuh masih anak-anak gitu ya, kayak nggak ngerti nih gitu. Tapi kalau kita nggak ajarin sejak dini, dia nggak akan ngerti juga kenapa orang tuanya tuh pulang malam misalnya gitu. Iya. Dan kadang-kadang kan ada juga, ya walaupun aku juga kadang-kadang ya pasti ngerasa bersalah lah ya gitu. Kalau misalnya aku video call gitu, terus anakku bilang, pulang dong gitu. Terus aku misalnya belum bisa pulang, atau misalnya mereka protes gitu ya, pasti ada lah momen-momen itu. Dan pasti akan memunculkan rasa bersalah sebagai seorang ibu. Tapi dengan aku mengkomunikasikan dan mereka tahu konsepnya, mengurangi momen-momen itu, mengurangi momen-momen itu, akan mengurangi momen-momen di video call bilang kok belum pulang gitu, karena mereka udah tahu ibunya kerja nih gitu supaya bisa ini itu. Sebenarnya yang paling berat itu adalah menjelaskan, soalnya mereka kan lihat orang-orang lain ya, misalnya yang teman-temannya dia mungkin gitu ya, jadi kayak membanding-bandingkan gitu. Iya. Kalau itu aku juga kasih tahu sih bahwa prioritasnya beda-beda gitu. Dan kondisi setiap keluarga pasti beda-beda.
Dan kayak gitu sih sebenarnya bagus banget supaya kayak mereka pola pikirnya kebentuk nih dari kecil gitu ya. Iya, iya, Happy banget sih. betul. Aku juga seneng gitu. Kayak aku punya cita-cita yang sama Mbak Ajeng, kayak pengen jadi wanita karir Mhm, gitu. Kalaupun udah misalnya berkeluarga, punya anak, aku juga pengen kayak maksudnya tetap kerja, tetap kayak berkarya mhm gitu. mhm mhm. Ya emang passion aku juga di situ Iya gitu. iya iya, Makanya bagus aku pas dong. ngeliat Mbak Ajeng nih kayak, ih keren banget ya bisa tetap bisa olahraga juga. Aku aja masih kayak olahraga seminggu sekali atau 2 kali gitu loh. Udah paksain banget. Ayo dong. Pengen juga sih, pengen banget. Enggak sih, itu sebenarnya karena aku juga kalau badannya sebelah sisi juga Hmm. aku mungkin olahraganya seminggu sekali ya. Cuma Kenapa kan tuh? enggak, cuma kan maksudnya nggak semua orang terlahir dengan privilege badannya ideal dari awal sampai lahir, sampai sampai akhir, walaupun dia udah makannya banyak gitu. Kan nggak semua orang begitu gitu. Kalau Hmm. aku ya, ya aku tahu aku harus usaha gitu. Kalau Ah, enggak ya jebol juga iya gitu. iya. Kalau enggak ya aku ini juga gitu. Kalau di Mbak Ajeng nih kayak kan kerja Hmm. profesional. Hmm. Seberapa pengaruh sih kayak penampilan di dunia kerjanya Mbak Ajeng? Sebenarnya kalau penampilan sih as in fisik sih sebenarnya enggak ya gitu, Mhm. tapi bagaimana sih sebenarnya penampilan mempengaruhi confidence, tingkat confidence sih gitu. Kalau orang confidence-nya itu bagus gitu, I believe pasti self love-nya juga bagus gitu. Nah, ketika Mmm. self love-nya bagus, pasti keluarnya juga bagus gitu kan. Pasti keluarnya juga energinya juga enak gitu. Jadi ya orang tuh juga senang gitu. Jadi ya mungkin lebih di situ ya gitu. Mungkin lebih ke kepercayaan diri sih gitu. Bukan penampilan as in fisik harus cantik, harus ganteng, Mmm. enggak juga sih gitu. Tapi bagaimana kemudian dia bisa percaya diri untuk membawa dirinya dia sih Mhm menurutku. mhm. Yang penting. Karena yang aku lihat ya, kadang orang nggak perlu yang cantik-cantik gimana gitu. Mhm. Tapi kalau dia udah confidence dan dia tahu value diri dia tuh kayak gimana, Iya, ketemu sama orang tuh tetep aja gitu, nggak ada iya, malu, terus kayak sungkan atau apa gitu. iya, iya, bener banget. Apalagi kalau misalnya, ya sebenarnya kan yang menarik dari orang yang tahu self worth-nya itu adalah kalau dia udah tahu self worth-nya, kalau dia bisa nemuin self worth-nya di dirinya dia, nggak akan ada orang yang bisa ngejatuhin. Karena Iya, dia sadar bahwa yang membangun self worth-nya itu adalah dia sendiri. Gitu. bener sih. Gitu. Setuju banget Mbak Ajeng. Dan kayaknya sih emang untuk wanita karir kayak penting banget ya, untuk kayak dia tahu self worth-nya dia. Jadi Mm-mm. kadang kan di luar sana orang bisa dibilang ya, dulu awal-awal masuk ke bisnis tuh pasti banyak kan cowok awalnya Mm-mm. gitu. Terus kalau misalnya udah mulai banyak cewek pun tetap aja kayak pendapat orang tuh kayak susah gitu Mm-mm. didengar Mm-mm. gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu self worth-nya kita dan kita pede Mm-mm. sama diri kita sendiri, pastinya itu ngebantu juga kayak kita diterima dengan baik juga nih sama orang lain gitu. Benar, benar banget. Nah, kalau dari Mbak Ajeng sendiri nih, ke depannya ada visi apa sih yang mau dicapai nih? Kalau aku ya, visinya ya. Kalau terkait pekerjaan tentunya visi aku adalah bagaimana kok lebih banyak orang Indonesia itu untuk cinta sama film Indonesia. Itu kalau di dalam pekerjaan. Bagaimana bisa mendekatkan film Indonesia ke masyarakat Indonesia gitu. Karena menurutku film itu punya kekuatan yang luar biasa gitu kan. Film tuh bisa membuat orang, film itu karena dia punya cerita, jadi bisa connect people gitu ke dalam filmnya gitu. Jadi misalnya contoh ketika ada yang namanya kalau di film tuh ada istilahnya psychological identification, di mana efek nonton film tuh nggak cuma pas nonton film, tapi juga bisa setelahnya. Hmm. Kayak misalnya dulu kalau zaman aku ada apa dengan cinta dua gitu, efek setelah nonton film Ada Apa Dengan Cinta 2, itu jadi bikin pingin ke Jogja. Jadi yang tadinya taunya Jogja itu cuma Candi Prambanan, kemudian ke sana dikit ada Candi Borobudur, kemudian jadi pingin tahu juga Ratu Boko gitu misalnya. Kemudian jadi nyobain sate klatak. Pokoknya semua yang cinta cobain kayaknya jadi pingin gitu kan waktu itu di Hmm. eraku. Nah, sehingga itu sangat mempengaruhi pariwisata Jogja kan gitu. Nah, itulah kekuatan film gitu. Jadi menurutku kalau misalnya orang Indonesia mau support film Indonesia gitu, akan sangat kuat sekali industrinya karena kita ngomongin market aja udah 70 jutaan orang Hmm. gitu kan Bener. di Indonesia gitu sehingga industrinya besar sekali dan capability-nya untuk scalability-nya besar sekali. Kemudian ketika dia bisa
jadi tuan rumah di negaranya dia sendiri, maka dia kemudian bisa pergi ke, atau misalnya dia bisa travel ke negara lain gitu. Kita bisa lihat kayak Korea lah gitu misalnya contohnya. Korea kan, ya sekarang kita kenal makanan Korea dari mana? Ya dari film kan Iya, gitu. Dan bagaimana kemudian kebudayaan Korea tuh sangat dikenal di Indonesia ya karena dari film gitu. Jadi menurutku penting banget untuk bisa mendekatkan film ke masyarakat Indonesia. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua, Sekarang ngurusin bisnis jadi lebih mudah loh. Kita bisa ngurusin DM Instagram, Messenger, Telegram, WhatsApp, email, bahkan telepon dalam satu platform CRM yang mudah. Udah termasuk sama task management, profile customer, dan juga sales bot loh. Buat kamu yang mau coba, lagi ada free trial 14 hari dan dapetin potongan 15% dengan klik link di deskripsi. sebenarnya perempuan di Indonesia itu bisa choose themselves dulu deh, love themselves dulu gitu. Kenapa? Karena dari situ mereka jadi lebih berani untuk mencapai apa yang mereka inginkan gitu, dan sadar bahwa mereka tuh sebenarnya punya opsi. Kita tuh sebenarnya punya opsi loh. Kita tuh sebenarnya punya pilihan loh. We are the CEO of our life. So like hire, fire, and promote our mentality accordingly deh gitu. Karena ya kita sendiri kok yang desain hidup kita gitu. Dan menurut aku kegelisahan yang paling besar itu adalah ketika kita gak berani untuk mencoba sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita mencoba sesuatu, at the very least kita pasti gagal, ya kan? Dan kemudian kita belajar dari situ, so not bad, karena kita ada pelajaran yang kita ambil. Tapi good-nya itu bisa to the sky kan, yang kita bisa raih gitu. Tapi kalau kita nggak mau coba, dan kita tidak memilih untuk mencoba, ya kita nggak akan pernah tahu opsi yang di depan yang terjadi itu akan apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya aku berharap perempuan Indonesia tuh aware bahwa mereka tuh punya option, dan optionnya tuh banyak gitu, dan mereka bisa choose gitu sih sebenarnya. Iya, kadang cewek Indonesia tuh kebanyakan kayak menggantungkan pilihan hidup dia tuh ke orang lain gitu. Kecenderungannya. Iya, benar. Gak semua, tapi memang kecenderungannya mereka kayak udah ngerasa kalau udah umur sekian, waktunya menjadi istri. Iya kan. Udah umur sekian, waktunya menjadi ibu. Benar gitu. Kayaknya social pressure-nya tuh lebih besar daripada dia sendiri gitu. Atau misalnya kalau misalnya udah jadi ibu, katakanlah menjadi ibu rumah tangga gitu, udah riwah sama anak-anak, nggak punya waktu untuk olahraga gitu. Padahal sebenarnya olahraga tinggal ada di situ, buka laptop gitu kan misalnya, ya udah setengah jam, 10 menit, 15 menit gitu untuk kasih waktu ke dirinya dia sendiri kan gitu. Tapi ya gitu, tapi kadang-kadang nggak mau melangkahnya itu loh gitu. Bener. Gitu sih. Kadang kita tuh juga maksudnya partner yang memang ngedukung juga gitu ya. Namanya apalagi wanita karir itu kan ibaratnya hidupnya dibagi-bagi nih, ya kan? Hidupnya dibagi-bagi dan kita mungkin bisa menerima diri kita sendiri, tapi partner kita dukung gak nih gitu kan. Nah itu juga salah satu faktor yang memang perlu kita mungkin kalau anak-anak muda gitu ya yang belum married itu kan ibaratnya kita bisa omongin dulu di awal supaya nerima nggak nih gue punya cita-cita besar nih gitu misalnya gitu. Ya, memang di Asia sendiri sih memang masih sulit ya yang kayak gitu-gitu, tapi lebih baik diomongin di awal gitu, itu ngebantu banget. Dan ya itu stand up for yourself sih gitu. Bener. Gitu. Karena kayak misalnya kayak tadi gitu ya, misalnya contoh olahraga. Kenapa sih kesehatan penting gitu kan? Karena kalau kita ngomongin kesehatan itu kan ada 3. Kesehatan pikiran, badan, fisik, sama mental kan. Ini kan kayak kita mau naik mobil nih, kita lagi naik mobil. Kesehatan pikiran yang sehat itu kitanya, karena kita mau nentuin jalannya mau kemana kan gitu. Terus udah gitu si badan kita, fisik, itu mesin mobilnya. Karena dia yang menghantarkan mesinnya jalan, dengan mesinnya jalan dia menghantarkan kita ke tujuan gitu kan. Mental itu kayak bodi mobilnya gitu, yang memastikan bahwa kita nyaman di dalam, nggak kepanasan, kalau misalnya ketabrak nggak gampang goyang gitu kan. Ya itu kan makanya ini 3-tiganya harus seimbang supaya kita bisa sampai ke tujuan dengan benar kan gitu, dan dengan nyaman gitu. Makanya
ya penting banget gitu, dan harusnya itu juga menjadi prioritas gitu, dan penting untuk bisa mempunyai waktu lah untuk kesehatan kita, baik itu kesehatan pikiran, kesehatan fisik, dan kesehatan mental ya gitu. Ibaratnya tuh kayak investasi ke diri kita sendiri ya. Benar, benar. Kadang kita terlalu mikirin investasi yang muluk-muluk gitu. Benar. Investasi butuh duit, butuh Iya. ini modal segala macam. Iya, tapi terus pikirannya nggak dijaga. Iya. Tapi terus abis itu mentalnya nggak diperhatiin gitu. Atau kadang-kadang sebenarnya juga kadang-kadang even aku pun gitu ya. Kadang-kadang juga karena banyak banget yang pengen dikerjain, banyak banget yang dimau gitu ya. Lupa nanya sama badannya gitu. Badannya apa ready atau enggak gitu. Misalnya kadang-kadang misalnya lupa makan gitu ya kan, perutnya habis itu bermasalah gitu kan karena misalnya sakit. Jadi emang sebenarnya penting sih untuk bisa menyeimbangkan dan itu ya tadi menjaga kesehatan. Sebenarnya kayak self aware-nya ya, berarti kita harus sadar nih diri kita nih siap secara fisik gak? Pikiran kita masih bisa kita tambahin lagi nggak? Karena cita-citanya mungkin terlalu besar nih untuk kita, maksudnya kita pengen ke sana, cuman kita harus seimbangin juga, apakah butuh buru-buru kah? Benar. Atau misalnya kita bisa maintain berapa tahun atau berapa bulan ke depan, jadi kita nggak terlalu padat juga gitu. Iya. Prioritas akhirnya jadinya. Keren Mbak, bisa banget untuk ngatur jadwalnya sedemikian rupa. Nah, Mbak sendiri nih selain dari bioskop online Indonesia, ada kegiatan apa lagi sih di luar misalnya? Aku tuh kebetulan sebenarnya aku punya beberapa bisnis kecil lah gitu, bisnis rumahan gitu yang sekarang lagi dijalani juga gitu. Aku ada salah satunya ada di bidang beauty and body care gitu. Terus ada juga di minuman gitu. Tapi dan itu dua-duanya organik, dua-duanya natural gitu. Jadi aku berharap, karena aku percayanya bahwa yang natural tuh justru ini kan dari Mother Earth ya gitu. Iya, benar. Jadi apa yang disiapkan oleh Tuhan itu pasti berfungsi baik lah gitu. Lebih natural kayak ibaratnya yang pasti-pasti aja nih, namanya udah disediain sama Tuhan ya. Iya. Masa punya ini udah yang terbaik gitu. Dan ya kenapa sih misalnya obat pakai chemical? Karena kan dia obat ya, fungsinya untuk menginterupsi gitu. Tapi kalau kita mampu maintainnya gitu, ya mudah-mudahan akan mengurangi tadi deh yang chemical gitu, yang ada obatnya. Gitu. Sebenarnya emang paling bagus sih memaintain ya, daripada kita mengobati Iya, gitu. Benar. Kalau udah ngobatin mahal. Dan makanya iya sih, maksudnya mumpung kita yang nonton nih sebenarnya masih pada muda-muda nih. Masih pada muda-muda dan mereka punya ketertarikan di bisnis. Dengan ngajaknya Mbak Ajeng ini ngebuka khususnya untuk yang para cewek-cewek gitu ya. Janganlah kayak, udahlah cita-cita gue segini-segini aja gitu. Aku pengen ngajak mereka tuh kayak coba berpikir lebih luas lagi. Ya, mumpung masih muda, mumpung masih punya waktu, explore sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya tadi Mbak Ajeng juga udah bilang, maksudnya kalau emang gagal ya udah, tuh masih muda gitu, masih punya kesempatan. Gitu. Benar. Dan sebenarnya ide bisnisnya itu kan bisa dari macam-macam. Kayak misalnya contoh salah satu produk aku yang face mist. Jadi aku punya produk namanya kayak, nanti aku kirimin deh. Namanya kayak face mist gitu, itu natural. Itu tuh berangkat dari problem aku gitu. Jadi waktu pas pandemi karena kita mesti pakai masker kan, aku tuh jerawatan banget. Padahal aku tuh sebenarnya bukan orang yang gampang jerawatan gitu, kecuali ya di jerawat hormonal ya gitu. Nah jadi itu tuh sebenarnya problemnya adalah waktu pakai masker tuh sini aku tuh abis jerawat banget gitu. Nah sementara aku tuh kulit yang cukup sensitif, jadi kayak misalnya bedak gitu. Tadinya tuh aku pakai bedak bayi bahkan gitu, karena itu yang cocok gitu kan. Nah jadi aku mikir kalau aku nyoba-nyoba skincare lain gitu, nanti kalau tambah breakout ribet banget gitu kan, lebih mahal gitu. Mesti ke dokter ya. Iya lebih mahal. Terus ya udah akhirnya ngobrol, terus aku bilang aku pengen yang natural karena banyak orang juga pasti yang kulitnya juga sensitif kayak aku, dan ini bisa jadi pelindung mereka untuk beraktivitas. Jadi dia bisa melindungi wajah lah gitu selama beraktivitas dari bakteri gitu kan yang menyebabkan jerawat. Nah jadi dari situ berangkatnya gitu. Jadi sebenarnya
apa yang mau dibikin ya bisa dari macam-macam, bisa dari kegelisahan, bisa Benar. dari masalah pribadi, bisa misalnya ngelihat, bisa ide ngobrol gini, ada yang menarik gitu. Gitu-gitu sih. Jadi perlu lebih aware aja. Dan kadang kalau kita berangkatnya dari kegelisahan kita tuh kayak kita lebih peduli gitu karena relate sama kita. Benar. Apa yang kita butuhin dan kita Benar. yakin nih ternyata nggak cuma kita kok yang butuh ini gitu. Benar. Ada marketnya gitu. Itu bisa jadi ide bisnis juga. Iya. Dan apalagi karena kita juga udah tahu dan kita juga udah ngerasain manfaatnya gitu. Jadi Hmm. lebih pingin lagi orang-orang untuk Cobain tahu nih nih. gitu Benar. manfaatnya gitu. Nanti kita kasih di link juga di deskripsi Oh, siapa iya, yang tahu siap. pada pengen lihat juga nih Siap. akunnya. Terus yang satu lagi apa tuh yang minuman tuh? Kalau minuman itu jadi dia jus garlic, jus bawang putih. Namanya Pure Nature. Ini juga gitu, jadi garlic itu kan banyak banget manfaatnya sebenarnya gitu. Dan aku pakai bawang putih tunggal gitu, dan bawang putih tunggal tuh lebih banyak lagi manfaatnya. Pokoknya bisa untuk misalnya membantu untuk diabetes, membantu untuk misalnya asam lambung, terus GERD gitu, banyaklah manfaatnya. Iya, itu Kolesterol. yang putih atau yang hitam tuh? Kan ada yang bawang putih tunggal Putih ya? putih, Oke. gitu. Iya sih. Jadi itu juga gitu, dan lebih seneng lagi karena kan lebih seneng lagi kita baca komen-komennya orang gitu, yang tadinya darah tinggi terus turun, yang tadinya kolesterolnya berapa terus turun, terus kita senang, oh berarti kayak kita tuh bawa kontribusi baik ya untuk orang lain gitu. Soalnya mama papaku juga konsumsi itu. Oh ya? Iya, konsumsi bawang tunggal. Oh. Nah, cuman nggak pernah cobain yang berupa jus nih. Oh ya, nanti aku kirimin deh. Boleh. Gitu. Karena mereka Gitu. biasanya makan yang butiran kan. Sedangkan kan bau ya kalau kayak gitu ya. Iya. Nah kalau ini tuh jadi yang kita punya itu nggak kita ilangin ampasnya gitu. Jadi ada beberapa yang udah jadi airnya aja gitu. Nah benar-benar kita masih ada tuh si bawang putihnya itu, si ampas bawang putihnya. Jadi begitu pas diminum tuh masih berasa. Tapi kita udah campurin sama macam-macam. Jadi ya nggak bau, cuma ngerasa gitu. Oh ini masih lebih ada realnya. lebih greget gitu. Iya. Gitu pasti sih. Dan maksud aku tuh berarti dari Mbak Ajeng sendiri pengennya memang yang natural, herbal, yang kalau bisa ya nggak usah pakai yang bahan macam-macam lah ya. Iya. Karena aku percaya juga gitu sih, kayaknya menjaga tuh lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi ya kayak tadi gitu, untuk jerawat ya bukan jadinya instan begitu disemprot langsung jerawat hilang gitu, tapi dia kan memang untuk menjaga supaya nggak jerawatan gitu. Atau misalnya ketika jerawatan ya berangsur jerawatnya, waktu pas aku tuh ya berangsur jerawatnya hilang gitu, nggak yang tutup satu numbuh lagi, tutup satu numbuh lagi, nggak gitu. Iya benar. Wah ternyata banyak juga ya usahanya juga. Iya. Dan siapa tahu membantu juga buat teman-teman di luar sana gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Kadang-kadang kan cuman kalau ditanyain ya, kalau beberapa yang kita ketemu gitu ya pas kita interview, itu pasti tuh ada aja yang jawab kayak, ada peluang nih, yang penting cuan misalnya gitu. Tapi ya ternyata bisnis yang sustain itu biasanya memang punya purpose gitu. Iya, dan buat kita tuh ya gitu sih, kita seneng banget sih baca review orang dan punya impact gitu untuk orang itu gitu. Kayak misalnya ada yang udah beli sampai 10 kali buat orang tuanya gitu kan, kayak buat kita jadi yang we do good lah gitu. Iya. To others juga gitu. Benar. Ya itu dia ya, makanya teman-teman kalau kayak punya bisnis tuh coba nyelesain masalah-masalah di luar sana, terus juga mungkin kalian bisa berangkat dari kegelisahan kalian sendiri yang bisa bermanfaat buat kalian sendiri, tapi tentunya bermanfaat juga buat orang lain. Thank you banget nih Mbak Ajeng udah mampir ke sini, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Aku juga thank you. Happy banget udah di sharing-sharing, apalagi jarang-jarang loh aku ngajak yang cewek-cewek datang ke sini. Kebanyakan iya bapak-bapak. Atau anak-anak muda. Nah, ini ngumpung ada salah satu perwakilan dari cewek yang memang menurut aku wanita karir, keren banget. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mbak Ajeng ya. Makasih ya. Iya, makasih Mbak Ajeng. Thank you semuanya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu, bye. Bye.